bermain di bagian pinggir dari circle-nya. Circle kedua apa ketiga nih? Kedua ya? Kedua ini. Kedua. Ketiga sekarang muncul. Ini ketiga kah? Iya. Ini kayak kedua deh. Kedua apa ya? ketiga ya? Bentar, Tiga. tadi kan ini baru kedua kayaknya, Flo. Baru kedua ya? Masa sih? 3. Coba kita zoom out ya. Kita zoom out terus kita ngelihat lagi. Ini 2 Oh ketiga. enggak, itu tiga. Kan? Itu tiga, tadi tiga. Gue ingat soalnya tadi Aerowolf gerak, mereka udah transit di pinggir pantai, terus tiba-tiba mereka gerak lagi. Naik kapal, itu kan berarti pergerakan circle yang berikutnya ya. Jadi ini circle ketiga. Bantingan circle parahnya itu kalau di VKD sama Sanhok itu dari 3 ke 4 kalau nggak salah untuk diameter lingkarannya. Iya, tapi kita bakal lihat sih nanti di Sanhok ya. Itu biasanya zona ketiga itu baru mepet. Zona keempat baru tuh terpaksa bertemu, terpaksa berhadapan, terpaksa baku hantam dengan orang-orang lain. Ini kalau kalian nonton map streamnya di PUBG Mobile Esport, bagian arah utara, arah timur itu chaos banget. Ibaratnya arah jam 1 sampai jam 3 itu bener-bener padat merayap. Dan Gonzo pun sudah mulai di take down kali ini. Sepertinya dari A1 mereka bakal push commit menuju ke arah Konena Power, tapi mereka tertembak juga oleh 4AM yang join to the fight dari arah yang lain dari jarak yang cukup jauh. Dan Black White pun masih memantau pergerakan dari A1, sementara A1 berhasil memulangkan satu player menuju ke arah lobby, tapi ada free shoot through the smoke, masih tercover tentunya dengan adanya satu pohon yang tersembunyi di balik smoke. Betul, kita bakal kini di seorang Black White bakal coba menemukan lawannya, tapi dari tim A1 bakal coba di 5 temennya, tapi what a nice bomb lemparan dari seorang Axer menumbangkan lawannya, dan tampaknya Molin lempar juga akan menumbangkan sisa-sisa orang yang kena di dalam rumahnya. Sinister kali ini harus minta tolong kepada teman dari Revive, tapi kita bakal dapat seorang 6ix9ine dan juga Jax bisa membaikkan keadaannya menghadapi lawannya yang kali ini didukung juga oleh third party dari 2 angle yang berbeda. Tim nomor 22 langsung menghajar lawannya, itu Footballist mendapatkan free shot yang free, se-free-freenya ke arah lawannya. Wow, itu Ewan apes banget Sinisternya. Sementara Jax masih belum membuka tembakan, dia masih ngeprodi. Oh, Nits yang begitu baik. Itu bener-bener nyenggol ke jidatnya si Jax. Kena kepalanya itu dilempar, dan tampaknya gue rasa kenoknya bukan karena bomnya, karena ketimpuk. Itu orang headshot biasa pakai peluru, ini headshot pakai nits, pakai granat. Pas kena, dia lihat kok ada lingkaran merah nyala gitu kan. Headshot. Wah gila men, itu granatnya matang banget bro. Itu kalau di basket ya, halfway 3 point. Ya, dari itu kayaknya nggak tengah sih. Itu bener-bener dari seperempat lapangan. Wah gila. Apa full court ya lempar ya? Dari bener-bener baru passing, habis itu lempar 3 point. 3 point. Gila itu. Depan, nggak gue bayangin jadi dia ya. Harus suara bom. Cetung, aduh kena depan muka gua. Gue nggak tahu sih kalau dari perspektif playernya tuh seperti apa. Cuma kalau dari observer itu bener-bener di jidat loh. Setahu gua itu perspektifnya player. Iya, maksudnya kameranya dia itu sama 1 banding 1-nya apa enggak? Hampir ya, kurang lebih sama. Kalau 1 banding 1 sih tadi panik. Wah itu horor banget tadi granatnya. Itu antara dua pas reaksinya, antara pasrah atau teriak. Biasa gitu kan kalau kena bom kan. Antara pasrah kayak aduh kena bom atau teriak, "Woi kena bom." Oke, kita lihat circle keempat geraknya ke arah mana di tengah-tengah pertarungan antara Konena Power dan juga Footballist yang sedang melakukan rotasi. Enak banget circle-nya buat Aerowolf, tapi tidak begitu nyaman untuk Bigetron karena dia harus menembus kurang lebih 3 tim yang ada di jalur rotasinya Red Alliance. Dan dari tim A1 yang kali ini sudah mulai mendapatkan tekanan yang berlebih karena loot sudah berhasil dan touchdown di arah bagian luar dari rumah mereka. Iya, rumahnya A1. Rumahnya A1 kali ini. Kita bakal juga dari tim FUT ya pelan-pelan lagi cari posisi untuk kabur dari lock kali ini ya, dimana depan dia ada A1, depan lagi di KP, tapi kita bakal lihat di lain sisi Hazelnut tertumbangkan oleh tim 4AM dan tampaknya Hazelnut bakal pulang ke arah lobby. Tim Aerowolf menyisakan total 3 pemain mereka. Betul, tinggal 3 player aja karena tadi 1 sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi dari loot kayaknya masih penasaran untuk mendapatkan korban berikutnya yang ada di dalam rumah karena gue yakin mereka gemes banget. Tapi di sisi yang lain ternyata Aerowolf, 1 player mereka yang lainnya kali ini Potato yang tertangkap oleh 4AM. Rotasi demi rotasi mereka lakukan, tapi ternyata terpotong oleh 4AM. Granat sudah mulai dilempar, splash damage masuk ke arah 6ix9ine. Kali ini masih bisa bertahan di bagian dalam dari rumahnya. Belum ada commit push dari Footballist dan terjadi trade ternyata. Super Una berhasil mendapatkan setidaknya 1 player dari 4AM. Ya, kita bakal lihat juga dari tim FUT tampaknya masih mencoba untuk muter-muter dalam rumah, lempar bom ke dalam, lempar through the door, dan tampaknya belum menemukan target yang sinister dalam rumah. Tapi Super Una lain sisi bakal terang juga. Kita bakal ada seorang Lutz maju ke take down. Ternyata dia nggak lihat ada orang di belakang pintu, dia mengincar orang di seberangnya. Jadi bakal ada seorang 6ix9ine bakal straight down dan meratakan tim Footballist secara utuh. Pre-fire-nya dia bagus banget tadi. Sebelum masuk, langsung di pre-fire ke arah pintu. Jadi hitnya masuk duluan dibandingkan setup push dari Footballist. Iya, langsung tadi ya.
Langsung sung-sung ditembak Free Fire. Sung nggak pakai lama ya. Iya. Tinggal 2 player berarti dari Ewan. Ya tinggal 2 player tapi dia udah ngedapetin 3 poin kill. Sementara dari Airwolf mereka hanya menyisakan Spauf karena dari Super Una ke knock. Nggak tahu sih ke revive atau enggak ya. Ke knock lagi berarti ke revive terus ke knock lagi. Ini kayaknya posisinya Airwolf mau masuk zona tapi dipotong sama 4AM. Betul. Jadi kita bakal lihat sih kali ini ya dari posisi masing-masing tim apakah mereka bisa menyelamatkan posisi mereka dalam circle keempat atau tidak. Karena ini circle di mana semua orang bakal berdempetan. Termasuk BTR dan juga tim BB bakal fight lagi di mana BTR yang lebih tidak diuntungkan dengan sakitnya Blue Zone yang langsung kena ke arah mereka. Tapi dari Ryzen bakal nge-fire. Oh, dapat satu player tumbang. Reggie akan langsung tersungkur ke arah tanah tapi backup fire belum datang dari arah BB lain langsung di end dan secure point pertama untuk tim BTR. Betul, tapi dari Lufa mereka sudah mulai kembali lebih tinggi lagi mengatur setupnya kembali dan ternyata Microboy termakan oleh Blue Zone. Gua nggak tahu nih Microboy punya healing atau enggak, tapi yang jelas Microboy udah nggak bakal bisa diselamatkan lagi. Bigetron bakal fokus untuk tetap masuk menuju ke bagian dalam dari zonanya dan Luxi sudah mulai terspot. Lufa bakal mengokang granatnya menuju lemparannya ke arah Luxi. Oh no! Lemparannya ternyata tidak terlalu kuat dan Luxi masih cukup aman sejauh ini. Smoke setup akan segera dilakukan. Seorang diri aja Microboy tertinggal di arah belakang dan tidak akan diselamatkan kecuali Microboynya bisa menuju ke arah Luxi, tapi kayaknya nggak bakal bisa. Microboy akan termakan oleh zona kali ini dan Divine terjebak di arah belakang. Ini enak-enak sedep nih, sedep-sedep nggak enak ya dari Divine. Mau rotasi pun nggak bakal bisa karena di belakang mereka masih ada Bigetron dan Luxi mendapatkan angle shoot ke arah 4AM. Tapi dari BTR nggak sendiri doang ya, ada tim BB, ada tim RRQ, ada tim 4AM, semua berdempetan di circle dan ini lewat. Nah ini bakal lihat ya apakah dari BTR bisa selamat atau tidak. Ryzen menelan sakitnya Blue Zone bakal harus menggunakan Force Edge cepat-cepatnya karena zona akan bergerak sekarang juga. Apakah bakal di pull healingnya atau akan maju karena Luxi masih berada dalam asap tapi nggak bisa kemana-mana. Keterlock kali ini oleh posisi BB. Ya dan Zuxi kayaknya bakal nyerahin semua healing yang dia punya ke arah Ryzen. Luxi masih bisa bergerak masuk tapi berapakah sisa 8 kit yang dia punya? Lufa pun masih penasaran tapi digangguin sama 4AM yang punya kontrol di arah bukit seberang. Ada spray juga dengan menggunakan M4 scope 6 ke arah 4AM. Belum ada yang tumbang sama sekali, sementara Luxi masih bisa mendapatkan beberapa looting box yang ada di bagian bawah. Nova pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Sementara dari BB mereka lebih memutuskan untuk rotasi daripada menahan Bigetron karena mereka juga belum masuk ke dalam zona. Tapi tembakannya begitu baik dari seorang Ryzen mendapatkan Aito-chan. Dipulangkan menuju ke arah lobby. Luxi harus healing lagi, dia masih ada 4 8 kit dan Divine pun harus bergerak masuk ke dalam zona. Ini posisi yang nggak menguntungkan buat BTR dan juga Blue Beast. Betul, tapi tembakan dari Luxi bakal cuma masuk ke dalam mode pemburu mengejar lawannya. Terkena ada hit Glacier tadi karena Luxi. Ada hit Glacier tapi it's okay. Kita bakal langsung lihat dari seorang Luxi bakal melakukan healing lagi dengan 3 first aid yang dimiliki. Sayang banget boostingnya tinggal dikit sih. Oke. Oh Harni udah habis, dia bakal langsung YOLO. Bye bye RRQ sepertinya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Yaps. Mereka dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada happy birthday yang berhasil dilakukan oleh Divine. Satu pemain BTR kembali tumbang dan kali ini Bigetron secara utuh dipulangkan menuju ke arah lobby karena Ryzen termakan oleh Blue Zone. Nice try untuk tim Red Aliens. Yes, sudah bakal kalian juga tinggal 8 tim tersisa. Airwolf masih hidup tapi hanya menyisakan seorang Spauf dengan 7 healingan lagi. Berapa lama dia bisa bertahan? Itu pertanyaan gua kali ini. Kita berharap kali ini ada beberapa tim tumbang supaya Airwolf minimal dapat placement point yang lebih. Betul, placement dari Airwolf yang mereka dapatkan di 3 match sebelumnya menurut gua so far so good lah. So far so good banget. Dan dari Ewan pun yang kali ini berusaha lolos dari terjangan-terjangan peluru panas dari pemain-pemainnya 4AM. Hasaki tidak ingin melepaskan target yang sudah dia lihat. Sementara Archer pun Inonix tidak bisa bertahan lama. Archer harus puas di hashtag 8. Dan 4AM sudah mendapatkan 4 kill. 4 player mereka juga masih utuh sejauh ini. Mereka bakal lock angle-nya ke arah Konenda Power. Tapi di sisi yang lain, Secret Jin sedang berperang dengan Lux. Betul, kita bakal tinggal 7 tim tersisa, 17 masih live. Cukup banyak pemain bertumbangan, tapi dari tim Airwolf bertahan juga dengan healingan yang dimiliki. Kita doakan Aspaov bisa bertahan sedikit lebih lama lagi. Tapi dari tim 4AM sangat kuat ya dari high ground, menembak ke semua arah, menumbangkan Cosmos dari jarak yang sangat-sangat jauh. Tapi Aspaov bakal tumbang di posisi ke-7 pada game kali ini. Oke, nice try untuk Airwolf Limax dan kita bakal fokuskan kembali 6 tim tersisa. 14-13 orang kali ini yang masih hidup. Sementara GZ tidak ingin melepaskan angle-nya dari arah Loops. Kita masih ada Saya Pride untuk di circle yang ke-7. Betul, kita bakal kali ini masih ada tim TSJ yang bakal berhadapan dengan tim 4AM dan juga tim Loops kali ini. Tapi tampaknya KP, Konina Power bakal tertumbangkan di posisi ke-6 pada kesempatan kali ini. Oke, ada satu player tadi dari Ewan yang masih melakukan healing. Dan sepertinya dari Secret Jin secara utuh mereka sudah sangat ke press. Dari posisinya mereka dikunci sama 4AM, tinggal 2 player aktif aja dari Secret Jin. 2 sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, DA pun akan segera menyusul, tiba-tiba tinggal 3 tim yang tersisa, Flo. Oke, kita bakal kali cepat. Dari 4AM pelan-pelan mencari celah, kita bakal lihat apakah dari 4AM bisa menguasai kembali circle kali ini atau akankah mereka tumbang. Oke, perlahan, pelan, dan pasti Secret Jin sudah dipulangkan. Ini 4AM versus Loops.
Kalau misalkan 4AM bisa mendapatkan WBCD lagi, ini poinnya BTR benar-benar kepepet banget sama 4AM. Dari segi zona mereka udah unggul banget, ini bakal jadi WBCD buat 4AM lagi. Ini udah 4AM banget sih. Ini fix 4AM, fix emangnya mereka masih lengkap dengan 4 orang. Mereka juga menyebar dengan posisi yang sangat baik. Dan mereka dapetin zona, memaksa tim Loops keluar dari pertahanan mereka. Jadi Loops menikmati sama Blue Zone. Yap. Daripada ngasih poin ke arah 4AM. Wow, mereka 9 kill. Ini 10 kill. 10 11 kill harusnya mereka bisa kenok bukukan. tapi. Kenok. Tapi Apakah mereka secure? nafsu kill cuy. Mereka nafsu kill cuy. Ini bahaya buat mereka loh. Oke, Wah, mereka dapat 10 kill. 10 kill berarti total 25 poin. 25 poin mereka bawa pulang. Aman terakhir. Enggak, udah 10.